Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tahukah saudara bahwa salah satu pekerjaan atau kegiatan yang sebagian manusia tidak suka adalah menunggu atau menanti. Kalau menunggu 1-2 menit, 1-2 jam mungkin masih betah. Tetapi kalau menunggu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, wah rasanya tidak menentu. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang sama juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Pada waktu itu oleh karena seizin Tuhan, mereka mengalami penjajahan. Mereka ditawan selama 70 tahun di Babel. Sehingga mereka mulai putus asa. Sehingga mereka mulai hilang pengharapan dan lain sebagainya. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan nabinya yaitu Yesaya untuk menyampaikan kabar sukacita kepada mereka. Agar mereka menantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Karena Tuhan berjanji akan memulihkan dan juga membebaskan mereka dari tawanan di Babel tersebut. Yesaya pasal 40 ayat 31 firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kata menanti-nantikan Tuhan di dalam ayat ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu kafah. Artinya menanti-nantikan Tuhan dengan harapan yang besar. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan dengan harapan yang besar, janji firman Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan pergumulan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya adalah kekuatan apa yang Tuhan berikan kepada mereka yang menanti-nantikan dengan harapan yang besar akan pertolongan Tuhan? Yang pertama adalah kekuatan untuk menghadapi badai. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 31, Yesaya menggambarkan bahwa orang yang menantikan Tuhan dengan harapan besar, mereka akan terbang seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu Saudara, burung Raja Wali merupakan burung yang terkenal kuat dan tangguh karena bisa terbang menembus badai. Kekuatan burung Raja Wali terletak pada sayapnya, sehingga semakin besar badai, semakin tinggi burung Raja Wali itu terbang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita berharap besar kepada Tuhan, jika kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan, sebesar apapun badai persoalan di dalam kehidupan kita, kita pasti mampu menghadapi setiap badai dan kita akan terbang lebih tinggi lagi. Iman kita, kerohanian kita, karakter kita akan lebih lagi ditingkatkan, lebih lagi naik level oleh karena kekuatan dari Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami berbagai macam pergumulan, badai dalam hidup kita, kesehatan kita terganggu, usaha kita mulai terganggu, keluarga kita banyak pergumulan, mungkin studi kita juga banyak tantangan, atau apapun badai yang sedang menghantam kehidupan kita. Mari kita menantikan dan berharap besar kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang menantikan berharap besar kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan untuk berlari dan tidak menjadi lesu. Bapak Ibu Saudaraku, Yesaya memperkenalkan Tuhan kepada bangsa Israel sebagai Allah yang kekal. Tuhan diperkenalkan sebagai pencipta bumi dari ujung ke ujung. Bahkan juga Allah diperkenalkan sebagai Allah Tuhan yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Di dalam ayatnya yang ke-28, Allah yang sama itulah yang akan memberikan kekuatan kepada mereka yang menantikan dan berharap besar kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-29a. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Tuhan menawarkan dirinya kepada kita. Di saat kita sudah mulai tidak mampu, mari kita datang kepada Tuhan, menantikan Tuhan, berharap besar kepada Allah. Karena kekuatan Tuhan akan memampukan kita untuk berlari dan tidak menjadi lesu.
Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mendefinisikan bahwa kekristenan, kehidupan orang percaya seperti pelari yang berlari untuk mencapai tujuan ilahi. Tentu Tuhan memiliki tujuan di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah untuk mengenal Dia dan menjadi serupa dengan pribadinya. Itu destiny kita, untuk menjadi serupa dengan Yesus. Itu sebabnya ketika Tuhan mengizinkan persoalan, pergumulan, tantangan terjadi di dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan marah, bukan karena Tuhan menghukum kita, tetapi semua itu diizinkan oleh Tuhan agar kita menantikan, berharap penuh, berharap besar kepadanya, sehingga Tuhan memberikan kita kekuatan untuk berlari menuju panggilan Tuhan kepada hidup kita, agar kita berlari dan tidak menjadi lesu. Yang ketiga adalah kekuatan untuk berjalan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel digambarkan seperti pengembara yang berjalan mengikuti prosesnya Tuhan. Seizin Tuhan, mereka mengalami pembuangan selama 70 tahun, waktu yang begitu lama. Mereka diperbudak, mereka dijajah, mereka dilarang untuk beribadah. Secara manusia mereka lelah, mereka tak berdaya, mereka putus asa, mereka hilang pengharapan. Tuhan berpesan agar mereka menantikan dan berharap besar hanya kepada Tuhan saja. Selama masih ada di dunia, di dalam perjalanan kita selalu ada tantangan. Jalan tidak selamanya mulus. Tatkala Tuhan mengizinkan kita menjalani kehidupan dengan berbagai macam persoalan, tantangan silih berganti menghampiri kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa hal itu terjadi karena memang dunia ini bukanlah tempat kita untuk selamanya. Kita hanya musafir, kita hanya sementara berada di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita di dunia hanya sementara. Alkitab berkata 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Setelah itu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan meninggalkan dunia ini. Kelak kita akan berkumpul bersama dengan Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang kita alami, apapun persoalan yang kita hadapi, mari datang kepada Tuhan, nantikan Dia, dan berharap besarlah hanya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.